Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Dan kita berharap dengan kita selalu bersyukur, istiqamah di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita mengharapkan Allah memberikan tambahan nikmat-nikmatnya kepada kita. Jemaah sekalian, rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita masih dalam pembahasan perkataan tabi'in dan para salaf. Masuk poin yang berikutnya. Poin nomor 13. Berjudul Talbis Iblis.
Jadi judul pembahasan kita di poin yang ke-13, silakan dibuka kitabnya halaman 40, tentang talbis iblis, perangkap yang dipasang oleh iblis dalam rangka menyesatkan manusia dan membawa menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau berkata, kita simak perkataan beliau yang mulia. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna awwala talbisi iblis, sesungguhnya perangkap iblis yang pertama kali, alan nasi, atas manusia, adalah sadduhum anil ilmi." Iblis berupaya untuk menghalangi manusia, menghalangi mereka dari ilmu. Inilah awal mula perangkap yang dipasang oleh iblis agar mereka bisa menjerumuskan manusia, yaitu menghalangi manusia dari ilmu. Kemudian beliau mengatakan, kenapa mereka, iblis dan bala tentaranya, berupaya untuk menghalangi manusia dari ilmu, agar manusia tidak mau duduk di majelis ilmu, agar mereka tersibukkan dengan kehidupan duniawi mereka, tersibukkan dengan pekerjaan mereka, dengan perniagaan mereka, pertanian mereka, perkebunan mereka, peternakan mereka, sibuk dengan keluarganya, sehingga mereka lupa dengan majelis-majelis ilmu. Tidak lagi mau thalabul ilmi, menimba ilmu, mencari ilmu. Disebutkan alasannya oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa'idha atfa'a, maka apabila iblis berhasil memadamkan masabihahum, lampu-lampu dan lentera-lentera manusia, lentera-lentera mereka, khabbatahum fid dhulm, maka iblis akan memukuli manusia di tengah-tengah kegelapan. Kaifa syaa, sebagaimana yang dia inginkan. Sebagaimana kalau kita berada di tengah-tengah kegelapan, misalnya kita berjalan di tengah kegelapan, apalagi di tengah-tengah hutan, dan kita tidak tahu apa yang ada di sekeliling kita, di kanan kiri kita, kita tidak mengetahui apa yang ada di situ, maka binatang buas maupun orang-orang yang jahat dengan mudahnya akan bisa memangsa kita. Orang-orang jahat akan dengan mudahnya bisa membunuh kita, merampok kita, karena kondisi gelap. Demikian juga iblis. Iblis berupaya untuk menjauhkan manusia dari ilmu, agar hatinya manusia gelap. Jika hati manusia sudah gelap, jauh dari cahaya ilmu, jauh dari nurul ilmi, maka dengan mudah iblis akan menjerumuskan manusia. Dan ini adalah perangkap pertama yang kita wajib berhati-hati. Apabila seorang muslim dan muslimah merasa bahwa dirinya mulai malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, pelajaran-pelajaran agama Islam, maka ketahuilah dia sudah diperangkap atau masuk perangkapnya iblis. Naudzubillahi min dzalik. Ucapan ini disebutkan dalam kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi halaman 283. Lantas apa faidah dari ucapan ulama tersebut? Ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Faidah yang pertama, iblis laknatullah alaih memasang berbagai macam perangkap untuk
menyesatkan dan menghalangi manusia dari Islam. Jadi perangkap-perangkap iblis itu banyak. Yang kedua, salah satu perangkap iblis adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Ini salah satu dari perangkap iblis. Dan inilah perangkap pertama yang dipasang oleh iblis dalam rangka menjerumuskan manusia ke nerakanya Allah. Mereka berupaya untuk, iblis dan bala tentaranya berupaya untuk menjauhkan manusia dari ilmu agama Islam. Apabila kaum muslimin sudah menjauhi majelis-majelis ilmu, tidak mau lagi duduk berguru, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, maka disitulah mereka sudah masuk perangkap pertama dari iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jika manusia jauh dari bimbingan wahyu, maka sangat mudah bagi iblis untuk menyesatkannya. Jadi ini pelajaran yang penting para jemaah. Maka jangan tinggalkan majelis-majelis tafsir Al-Quran, dan jangan tinggalkan majelis-majelis pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kitab-kitab para ulama. Sebab jika kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka iblis akan mudah untuk menyesatkan kita. Waliyadzubillah. Ini pembahasan ke-13. Sehingga jelas para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama Islam. Maka tumbuhkan semangat untuk terus mencari ilmu para jemaah. Tumbuhkan semangat untuk terus mencari ilmu. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang ke-14. Yang ke-14 berjudul Nikahkanlah anak kita. Judulnya adalah Nikahkanlah anak kita. Ini adalah nasihat bagi kaum muslimin dan muslimat yang diamanai anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka sudah matang, jika mereka telah siap untuk menuju jenjang pernikahan, maka segera dinikahkan mereka. Jangan kita tunggu-tunggu atau kita tunda-tunda sampai mereka sudah mapan dari sisi ekonomi, tidak. Karena menikah itu sunnah Nabi SAW. Adapun mapan dari sisi ekonomi bukan sunnah Nabi SAW. Tidak ada sunnah Nabi yang menganjurkan supaya kita mapan lebih dahulu, memiliki apa saja baru kemudian menikah. Tidak ada sunnah demikian. Yang ada adalah bersegera menikah. Karena justru dengan menikah kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pernikahan merupakan salah satu pintu di mana Allah akan meluaskan rezekinya seseorang. Jadi jomblo-jomblo, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang belum menikah, apabila sudah menikah, fa insyaallah akan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu dengan syarat. Tidak cukup hanya pernikahan. Pernikahannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika telah menikah, tingkatkan ketakwaannya kepada Allah dan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji-janji Allah di sana sangat banyak bagi mereka-mereka yang menikah dan juga selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan, zawwiju auladakum, nikahkanlah oleh kalian anak-anak kalian. Jadi di sini orang tua, para orang tua disuruh oleh Al-Imam Ibnul Jauzi untuk segera menikahkan anak-anaknya. Zawwiju auladakum, nikahkanlah oleh kalian anak-anak kalian. Idza balagu, apabila mereka telah mencapai usia balik. La tahmilu athamahum, janganlah kalian memikul dosa-dosa mereka. Jadi ini nasihat yang agung para jemaah. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi ini bukan dari kantongnya beliau, dari pikiran beliau, tidak. Ini adalah kesimpulan dari dalil, dari nas, baik Al-Quran maupun Sunnah,
agar kaum muslimin dan muslimat bersegera menikahkan anak-anak mereka. Tidak boleh menunda-nunda pernikahan mereka, apalagi menghalangi mereka untuk menikah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh menanggung dosa-dosanya mereka. Naudzubillah min dzalik. Seorang yang sudah siap untuk menikah, namun dihalang-halangi atau diminta menunda pernikahannya oleh orang tuanya, dia bisa terjatuh dalam berbagai macam perzinaan. Dari zina mata, zina telinga, zinanya lisan, zinanya tangan dan kaki, dan waliyadzubillah ditutup dengan zina kemaluan. Naudzubillah min dzalik. Disebabkan tidak segera menikah padahal mereka telah siap untuk menuju jenjang pernikahan. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ini disebutkan dalam kitab Ahkamun Nisa, hukum-hukum seputar kaum wanita, halaman 304. Faidah apa yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut? Faidah ucapan ulama. Al-awwal, faidah yang pertama, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Abul Faraj Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Sehingga Ibnul Jauzi ini orang Arab dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy adalah satu-satunya suku yang berhak untuk menjadi khalifah. Selain mereka di dalam ajaran Islam tidak boleh menjadi khalifah. Kalau selain khalifah boleh. Untuk khalifah tidak boleh dipimpin kaum muslimin oleh selain Quraisy. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala lahir di kota Baghdad di negeri Al-Iraq pada tahun 520 Hijriah. Berarti beliau ulama abad ke-6 Hijriah. Dan wafat pada tahun 597 Hijriah di usia 77 tahun rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama besar bermadzhab Hanbali. Jadi beliau mengikuti madhabnya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hanbali beliau, ahli hadis. Dan beliau juga muarrikh, sejarawan. Beliau juga al-mufassir, seorang ahli tafsir, pakar tafsir. Dan al-faqih, seorang ahli fikih. Ini Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Faedah yang kedua dari ucapan beliau, sunnah di dalam agama kita untuk segera menikahkan anak yang telah baligh. Hukumnya sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Agar kita bersegera menikahkan anak-anak yang sudah baligh. Dan nikmat para jamaah apabila anak-anak itu segera menikah. Pertama apa? Apabila segera menikah akan lebih bisa menjaga dia dari berbagai macam godaan syaitan dalam perzinaan, dalam segala jenis perzinaan, mulai dari zina mata dan seterusnya. Yang kedua, dia akan bisa mendapati cucu-cucunya dalam keadaan masih sehat. Coba kalau kita sudah tua baru menikah, 40 tahun mungkin 50 tahun, putranya saja belum dewasa, kadang kita sudah sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Ya tidak para jemaah. Oleh karena itu di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i sudah pernah saya sampaikan, neneknya Al-Imam Asy-Syafi'i usianya sekitar 24 tahun. Bahkan ada yang mengatakan kurang daripada itu. Neneknya Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Syafi'i lahir, neneknya baru berumur 24 tahun sudah menjadi nenek. Jelas ini para jemaah. Kok bisa-bisa baligh sebentar dinikahkan, ya? Jadi usia 11 dinikahkan, usia 12 sudah punya putra. Putra pertama perempuan, seorang putri dinikahkan usia 11, usia 12 sudah punya putra. Jadi dia baru berusia 24 tahun sudah punya cucu, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nikmat para jemaah. Bahagianya itu lebih lama. Kalau kita menikah
sudah usia 40, menikmati kebahagiaan dengan istri kita paling 10-20 tahun habis itu meninggal dunia atau sakit-sakitan. Tapi kalau 20 tahun sudah menikah, 19 tahun sudah menikah, Masya Allah, bahagianya lama para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, jelas ini, segera menikah. Maka yang masih bujangan, ikhwan-ikhwan, jangan membujang, segera menikah. Akhwat-akhwat, tidak usah mikir nanti makan apa. Ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana anak sudah lulus SMA, bahkan sudah S1 sarjana, tanya makan apa. Kalah sama anak TK. Coba tanya anak TK, makannya apa dek? Nasi pecel, nasi goreng, soto, ya. Semua tahu para jemaah. Bagaimana orang sudah sarjana tidak tahu nanti makan apa? Ya makan ya jelas makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut menikah. Yang takut menikah ilmu agamanya kurang dan keimanannya kepada rezeki dari Allah juga belum kuat. Apabila dia kuat keimanannya kepada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, segera menikah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti saya singgung sedikit, mudah-mudahan tidak lupa. Yang ketiga, dosa bagi orang tua membiarkan anak yang telah berhasrat kuat untuk menikah berbuat dosa dengan tidak bisanya anak menahan pandangan dan menahan nafsunya. Kalau sudah berhasrat untuk menikah, dosa kita menahan anak atau membiarkan anak untuk tidak segera menikah. Maka segera nikahkan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman saya pribadi dan mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz Lutfi yang juga pernah tinggal di Saudi Arabia atau pada ustadz-ustadz yang lain, mungkin yang pernah belajar di negeri Al-Yaman atau di negeri yang lain, mungkin di Mesir, silakan ditanyakan. Orang-orang Saudi pada umumnya itu menikah di usia sangat belia dan muda. Biasa di sana SMP itu sudah menikah. Bukan perempuan loh, laki-laki. Jadi laki-laki SMP itu sudah menikah. Bahkan belum lulus SMP sudah menimang anak, sudah momong anak, sudah punya anak pada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah balik. Kalau sudah balik berarti bisa mengeluarkan air, insyaallah bisa punya anak. Iya pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa punya anak. Bahkan di negeri Yaman, ini cerita guru-guru kami dari negeri Yaman. Syekh-syekh itu menikahkan anaknya di usia remaja, sekitar SMP, SMA sudah dinikahkan oleh para masyayikh di sana. Kemudian anaknya itu dibiayai, walaupun sudah punya istri dibiayai, sampai bisa mandiri, sampai punya pekerjaan, punya penghasilan, dibiayai. Masya Allah itu para jemaah. Harusnya kita berpikir seperti itu. Fa insyaallah nanti jumlah kaum muslimin ini semakin besar. Jika kaum muslimin jumlahnya besar, apalagi mereka berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, fa insyaallah akan terjadi perubahan besar di negeri ini. Perubahan menjadi yang lebih baik para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid akan penuh, kemaksiatan akan tutup. Ya, para jemaah. Kalau kita bermalas-malasan tidak segera menikah, tidak akan terjadi perubahan besar di negeri ini dalam waktu yang dekat. Mungkin 100 tahun lagi mungkin, para jemaah. 1000 tahun lagi mungkin. Apalagi sebagian yang menikah tidak mau anaknya lebih dari 2. Ini lebih parah lagi, para jemaah. Membatasi anaknya yang 1 atau 2. Kapan akan ada perubahan yang baik atau yang lebih baik di negeri ini, para jemaah, dan di negeri-negeri kaum muslimin? Maka tidak ada kebaikan kecuali segera menikah bagi yang sudah berhasrat untuk menikah. Dan ini saya saksikan sendiri para jemaah. Mereka-mereka yang sudah berhasrat untuk menikah kemudian tidak segera menikah, kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik, sebagai pelampiasan dari hasratnya yang sudah tidak dia bisa tahan lagi. Ini adalah hal yang negatif. Apabila dia menahan sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dia puasa tidak mau, dia melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang bisa mengalihkan hasratnya tidak mau, namun juga dia tidak segera menikah. Maka segera menikah ini adalah hal yang baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Insyaallah kalau nanti banyak yang segera menikah, akan ada perubahan di Indonesia. Nanti akan dirubah, laki-laki boleh 16, perempuan 14. Akan dirubah demikian para jemaah, ya.
Jadi umur pernikahan akan dirubah. Karena perubahan hukum itu terkadang sesuai dengan kondisi masyarakat. Jelas ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Indonesia, kenapa sepeda motor semakin ketat para jemaah? Harus pakai lampu, helmnya harus klik, kemudian spion harus 2. Karena semakin tidak tertib pengendara sepeda motor. Coba kalau kita mengendari sepeda motor hanya 20 km per jam, 30 km per jam, seperti naik sepeda panjang, Pak polisi akan merubah hukum di Indonesia tentang lalu lintas. Tidak perlu lagi pakai helm. Karena kalau kecepatan 20 paling jatuh hanya babras ya, cedera sedikit. Iya kan? Kalau seandainya tubrukan juga tidak sampai meninggal dunia ya. Tapi karena kita kebut-kebutan, semakin diketati hukum itu para jemaah. Semakin diketati. Jelas para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat ya, kalau kita tengok ke belakang dahulu, di zaman nenek-nenek kita, saya punya nenek usia 14 sudah menikah dan putranya 11 orang. Usia 14 sudah menikah dan putra-putrinya 11 orang. Dan semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi kambing. Semuanya jadi orang, alhamdulillah. Tidak ada yang jadi kambing atau jadi ayam, alhamdulillah. Ya, jangan takut nanti. Bagaimana sekolahnya, biaya sekolah tinggi. Ini jelas ini tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah itu maha kaya. Allah maha mencukupi hamba-hambanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan. Sebelum kemerdekaan di Indonesia ada apa para jamaah? Sebelum kemerdekaan ada sepeda motor. Yang punya hanya Jepang ya atau Belanda itu, pakai sepeda motor besar ya. Orang Indonesia tidak ada yang punya motor. Mobil pun tidak punya. Kemungkinan punya gerobak sapi atau gerobak apa? Ini atau andong ya. Dokar. Itu yang paling kaya pada jamaah. Tidak ada yang punya kendaraan bermotor. HP tidak ada. Rumah dari gedek, dari bambu ya, pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantai belum ada marmer, granit. Belum ada apa ini porselin, belum ada pada jamaah. Belum ada semen seperti sekarang, semennya semen boto. Batu bata itu dibuat semen. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada nenek moyang kita dahulu. Dicukupi. Di zaman itu banyak yang ahli. Di zaman sebelum kemerdekaan banyak orang-orang Indonesia yang pandai-pandai. Ada yang bisa 3 bahasa asing. Ada yang bisa 7 bahasa asing. Sekarang zaman modern 1 bahasa asing tidak menguasai para jemaah. Ini perlu dipikirkan oleh kaum muslimin. Jangan banyak waktu kita dibuang sia-sia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Thayyib. Pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah yang ke-15, berbagi air minum. Yang ke-15, berbagi air minum. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang pakar tafsir, seorang ulama kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah, ulama salaf yang lahir pada tahun 600 Hijriah dan wafat di tahun 671 Hijriah di usia 71 tahun. Rahimahullahu taala berkata, kita simak ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Man kathurat dzunubuhu." Barang siapa yang banyak dosa-dosanya. Jadi siapa saja yang dosa-dosanya yang dia perbuat terlalu banyak, fa'alaihi bisakil ma, maka hendaknya ia wajib baginya untuk bersedekah memberikan air minum bagi yang membutuhkan. Jadi kalau kita merasa banyak berbuat dosa, sedekahlah air minum para jemaah. Sedekahlah air minum. Tidak harus beli. Antum masak, istri antum suruh masak, letakkan di apa namanya, ceret itu apa bahasa Indonesianya, di teko ya, letakkan di teko, kasih gelas plastik, letakkan di depan rumah, tulisi di situ pakai kertas di bawahnya, silakan minum bagi yang membutuhkan air minum. Air ini sudah masak, gratis. Saya yakin para jemaah ada yang memanfaatkan. Memberi minum bagi yang membutuhkan ini salah satu sebab di antara sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian beliau mengatakan, ini ahli tafsir ini yang mengatakan, faqad ghafarallahu, maka sungguh Allah telah mengampuni dzunuba man saqal kalba, dosa-dosanya orang yang pernah memberi minum seekor anjing. Ada ahli maksiat, dia turun ke sumur. Zaman dahulu itu sumur itu di bawah ya. Jadi ada seperti apa? Tangganya turun ke sumur. Dia turun ke sumur membawa khufnya. Membawa khufnya turun. Setelah di dasar sumur dia mengambil air. Kemudian khuf ini airnya diminum. Dia mengambil air dengan khufnya kemudian diminum. Setelah itu dia naik ke atas kembali. Ketika tiba di atas, dan hadisnya disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ketika di atas, dia mendapati ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Bahkan dia ya'kul thara, makan tanah, karena sangat hausnya dia. Tidak ada air, kering kerontang daerahnya. Maka orang ini melihat ada anjing yang kehausan, dia merasa iba pada jemaah. Maka turun kembali, meniti tangganya, membawa khufnya kembali. Maka sepatunya ini dibuat untuk menciduk, enggak punya ciduk, tidak punya gayung. Dibuat untuk menciduk air. Kemudian karena dia harus memanjat, maka khufnya ini digigit dengan giginya sampai ke atas. Setelah tiba di atas, diminumkan ke anjing yang hampir mati itu, yang kehausan. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya orang tersebut, ahli maksiat tersebut, disebabkan perbuatannya memberi minum seekor anjing yang hampir mati. Apa yang diberi minum para jemaah? Anjing. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fakaifa, maka bagaimana biman dengan seseorang sako yang dia memberi minum mukminan, seorang yang beriman. Jika seorang ahli maksiat diampuni dosa-dosanya disebabkan memberi minum seekor anjing. Anjing ini hewan yang hina, yang rendah. Bukan kambing loh ya, anjing. Maka bagaimana dengan seorang yang memberi minum orang yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi di jilid yang ke-7 halaman 215. Silakan dibuka yang punya kitabnya ya para jemaah. Faidah ucapan ulama. Yang pertama, faidah pertama adalah anjuran memberi minum hewan, terlebih lagi memberi minum manusia sesamanya. Jadi ini anjuran para jemaah. Maka apabila ada orang datang ke rumah kita maupun dia lewat di depan rumah kita kelihatan kehausan, beri minum para jemaah. Jadi kalau ada tamu, langsung hidangkan minuman. Seandainya kita tidak punya teh, gula habis, tehnya habis, kopi juga tidak ada, air minum, ambilkan air minum di dapur. Kalau air minum misalnya habis para jemaah ya, tidak ada, tanya tetangga ya, punya air minum tidak? Sebenarnya mentah nggak apa-apa para jemaah. Kami dulu di pesantren di zaman dahulu, sebelum tahun 2000, itu santri tidak ada minum air matang, air masak tidak ada para jemaah di zaman saya dulu. Minumnya air mentah. Jadi bekas panci untuk menanak nasi itu, yang ada sisa-sisa nasi yang gosong itu, digerujuk air dari sumur langsung dengan timba itu. Kemudian nanti diminum, air intip namanya. Masya Allah, seger para jemaah. Dan hafal alfiyah itu. Minum air mentah hafal alfiyah. Minum air mineral RO enggak hafal apa-apa para jemaah. Bukan airnya yang salah, manusianya yang salah. Airnya bermanfaat ini, RO lebih bagus daripada air sumur yang belum dimasak. Terkadang ada bakterinya kalau air yang belum dimasak. Tapi manusia sekarang para jemaah memang pemalas para jemaah. Bener pemalas. Kajian-kajian sepi itu lihat. Iya kan? Pemalas manusia sekarang. Khususnya untuk akhiratnya, tidak sesemangat kalau untuk dunianya. Harusnya kita semangat untuk akhirat kita, sebagaimana semangatnya kita mencari dunia, mengumpulkan dunia. Setidaknya imbang para jemaah. Kan sering kita begitu toh, harus seimbang dunia dan akhirat. Gak imbang kita para, tidak imbang. Lebih banyak waktu kita untuk dunia dibandingkan waktu kita untuk akhirat. Makanya nanti insya Allah jangan dimarahi saya Pak Adik ya. Kalau ngaji sampai jam 10 jangan dimarahi. Karena gak imbang dunia kita dengan akhirat. Betul. Saya buka toko dari jam 9 pagi, zuhur tutup.
setengah 4 buka, jam 8 tutup. Lebih panjang mana? Buka toko saya dengan saya ngajar. Buka toko kan? Sekarang saya perpanjang ngajarnya. Ya toh? Nanti istirahat jam 10, kemudian mulai lagi sampai jam 12 begitu ya insya Allah. Yang siap satu gitu. Voting tidak diterima satu. Mayoritas menolak pada zaman. Baik. Ini tadi tentang faidah yang pertama. Faidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengampuni dosa-dosa disebabkan seseorang memberi minum makhluknya. Jadi sebab pengampunan hanya perkara sepele, hal yang diremehkan manusia, yaitu memberi minum makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Memberi minum makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya kagum di Saudi Arabia. Coba tanyakan Ustaz Lutfi nanti kalau Isya itu habis Isya digandeng. Assalamualaikum. Ana mau tanya, benar tidak? Kata Ustaz Yusron, kata Gus Yus, di Saudi itu orang itu semangat memberi minum. Sini belum pernah saya ketemukan di depan rumah orang ada kulkas atau ada showcase. Showcase itu yang kulkas kaca saja itu. Seperti kulkasnya apa itu ya? Yakul, bukan promosi ini ya. Seperti itu ya, kulkas-kulkas apa itu ya. Tidak ada seperti itu. Itu full minuman, airnya minum ada, jus ada, roti ada dimasukkan ke situ. Masya Allah. Bahkan mereka bukan hanya memberi minum manusia, itu hewan-hewan itu kayak kucing, burung dara itu ada air minumnya sendiri, disediakan di depan pintunya mereka. Masya Allah. Ada makanannya. Jadi burung dara sering datang ke pintunya orang-orang Saudi. Mereka tahu di situ menjemput rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak. Kucing datang ke rumah dibalang, dilempar sandal, digoyang dan seterusnya ya. Kalau di Saudi Masya Allah para jemaah. Ya, betul-betul diamalkan. Makanya rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membantu menolong hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang lainnya, maka Allah kemudian membantu mereka, menolong mereka. Lihat di Indonesia ini berapa sumur digali, dibor atas biaya dari orang-orang Arab, Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab ya, Bahrain, Masya Allah, orang-orang Arab. Sumur-sumur di masjid-masjid itu biaya bornya dari mereka, Masya Allah. Mereka semangat, mereka tahu pahalanya, apalagi di masjid terus mengalir sampai masjid itu dipakai, Masya Allah. Mereka tahu pada jemaah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi mereka-mereka yang mau memberi minum makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Faidah yang ketiga. Sunnah bersedekah air minum adalah termasuk sunnah yang telah banyak terlupakan. Sunnah bersedekah air minum termasuk salah satu sunnah yang telah banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang kita bukan pernah, kadang-kadang sering saya berkunjung ke rumahnya seorang, air loh tidak keluar, wala air, wala kopi, wala teh. Ustadz ini Gus ini padahal. Umpamanya duduk Gus, duduk Ustadz. Walah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Bener. Makanya saya kalau berangkat ngaji begini saya sudah makan minum dulu saya. Jaga ini kalau nggak disediani saya. Bener. Dan ini pelajaran dulu dari guru-guru kita, para kiai dahulu. Itu kalau mau ngaji itu makan kenyang. Sangu duit, saya juga sangu tadi. Sangu duit. Jaganya nggak disangoni aku. Harus begitu, tidak boleh Arab dari manusia itu, berharap dari manusia tidak boleh gitu. Harus demikian, manusia sekarang banyak tidak paham. Padahal ini jauh temannya, teman SMA, teman SD jauh. Ya Allah diajak ngobrol sampai, ya Allah. Kalau orang Jawa bilang sampai entek abape. Jadi sampai entek abab itu tidak keluar air minum, tidak keluar teh. Bu dikeluarkan, tanya, antum suka teh atau kopi? Biasanya kalau masih muda laki-laki senangannya kopi, sediakan kopi. Di rumah itu harus ada persediaan seperti itu para jemaah. Kalau takut dihabiskan anaknya, disimpan di lemari. Nanti ketika ada tamu dikeluarkan ya. Iya, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membiarkan tamu-tamu kita tidak dihormati dan dimuliakan. Bukankah ini termasuk keimanan kepada Allah dan hari akhir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu termasuk bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir.
Yang keempat, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di Timur Tengah, khususnya di kerajaan Saudi Arabia, di Kingdom of Saudi Arabia, mereka semangat membagikan minuman, membagikan air minum. Ada yang menyediakan lemari pendingin lengkap dengan isinya yang diletakkan di depan rumah. Ada yang bersedekah air minum di masjid-masjid. Jadi rata-rata masjid-masjid di Saudi para jemaah itu air minum pasti ada. Bahkan kebanyakan lemari es itu kanan kiri di masjid itu. Biasanya di belakang kanan kiri. Kemudian beberapa masjid itu setelah masuk pintu utama itu ada pintu kedua. Pintu utama nanti di situ tidak ada AC-nya. Itu disediakan pemanas, kopi ada di situ, susu, teh. Kita bikin sendiri, kopi, kurma. Pekerja-pekerja itu sebelum sholat tuh ngopi ngeteh dulu. Di situ makan kurma, baru masuk pintu berikutnya itu pintu AC. Begitu di Saudi Arabia. Anak-anak saya kalau ke masjid pulang itu jubahnya penuh, bawa kurma, bawa roti, bawa ini aqua, ini kantongi semuanya dibawa pulang. Karena abinya di rumah kadang-kadang tidak ada begini. Letakkan di lemari es nanti sama mereka. Masya Allah, saya juga ikut minum. Kalau ngambil sendiri kan malu ya. Kalau anak-anak gak malu. Tidak ditegur di sana. Jangan ditegur Pak Andi ya kalau ada anak-anak ngambil air. Jangan ditegur. Tidak ditegur di sana. Kenapa? Mereka tahu ini balasannya surga. Diampuni dosa-dosanya orang yang memberi minum air. Masya Allah. Air minum saja kok ditegur. Masya Allah. Jadi seperti itu para jemaah di Saudi Arabia. Jadi masjid kecil. Ini masjid termasuk sedang. Ada yang lebih kecil daripada ini. Separuh ini, belakangnya separuh ini. Itu lengkap. Jadi bagian depan itu di pintu pertama itu sebelum pintu kedua itu lengkap di sana. Kurma itu tidak pernah ketinggalan. Karena kurma bagi orang Arab itu makanan pokok mereka. Selain roti. Kalau nasi itu hanya makanan sambilan lah, apa namanya, kalau kita makanan jajan gitu. Jadi makanan pokok mereka kurma. Di kantor-kantor di mana saja, kalau kita bertandang atau bertamu ke rumah orang-orang Arab, kurma itu pasti keluar para jemaah. Selain buah ya, kurma itu mesti keluar. Mereka itu aib kalau tidak punya kurma di rumahnya. Aib para jemaah. Kalau tidak punya kurma. Di kantor itu kurma setiap meja kita disediakan kurma. Jadi misalnya saya dai di kantor di Saudi Arabia itu, di sini ada kurma, nanti datang Syekh Muhammad mau apa? Teh atau kopi? Jib syai. Jib itu datangkan. Nah, saya bilang itu jib syai. Orang India nggak ngerti ya, no. Biasanya office boy-nya itu orang India. Datangkan teh misalnya atau susu, datangkan nanti. Masya Allah berjemaah, disediakan. Mereka tahu menghormati tamu, menghormati pegawai dan karyawan berjemaah dengan sekedar memberi minum. Kemudian ada yang bersedekah air minum di masjid-masjid, ada yang menyalurkan dana untuk pengeboran sumur di berbagai belahan bumi, dan ada yang berbagi air di bulan Ramadan. Inilah orang-orang di Timur Tengah berjemaah. Masya Allah, bahkan air minum itu sampai ke Indonesia. Terkadang di bulan Ramadan itu biaya membeli air minum itu dari orang-orang Saudi, dari orang-orang Qatar dan seterusnya. Masya Allah, mereka sampai mengeluarkan biaya besar. Dan saya pernah melihat satu masjid di Saudi, sering itu setiap tahun saya lihat. Kebetulan masjid itu ada di bawah kantor saya. Masya Allah itu para jemaah. Itu setiap tahunnya itu satu kontainer truk besar datang ke masjid itu. Setiap tahunnya itu belum hariannya. Itu nanti oleh masjid dibagi-bagikan. Jadi Ramadan tidak ada orang yang tidak memiliki air mineral di rumah-rumah mereka. Yang gelasan, yang botolan, kebanyakan di Saudi botolan mereka. Dibagi-bagikan dengan gratis. Semangat yang mereka mengamalkan perkara-perkara agama, yang mereka yakin bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Jikalau Allah Maha berkenan mengampuni dosa seorang ahli maksiat yang memberi minum seekor anjing, bagaimana dengan memberi minum hamba-hamba Allah yang lebih mulia daripada seekor anjing. Demikian berjamaah yang bisa disampaikan. InsyaAllah di masa pandemi ini saya tidak akan berpanjang-panjang. Jadi saya juga lebih senang pendek ya, bisa segera istirahat. Antum juga begitu. Saya yakin jamaah itu kalau panjang tidak suka ya. Panitia juga segera istirahat. Ini panitia itu capek loh para jamaah. Saya tadi lihat Pak Andi, saya datang itu sudah menyiapkan ini dan itu. Jamaah enak, tinggal tengok-tengok sambil ngantuk-ngantuk ngobrol juga ya. Panitia ini perlu persiapan, apalagi saya. Saya persiapan sebelum asar sudah persiapan pergi ke sini. Khawatir nanti terlambat para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, perjalanan jauh. Apalagi seperti Ustaz Anwar Zain, saya bayangkan itu.
Tidak cukup 3 jam itu sampai Tulungagung itu. Apalagi jam-jam padat itu tidak cukup. Saya aja dari Pare ke Tulungagung itu kalau jam padat 1,5 jam nggak cukup para jemaah. Kalau jam padat itu para jemaah. Tidak cukup itu. Apalagi ke Mojokerto ini. Kami tadi 1,5 jam kurang lebih, ya, hampir 1,5 jam dari Pare ke Mojokerto. Itu belum ke selatannya lagi, ke Tulungagung. Maka di antara bentuk-bentuk penghormatan kepada para dai, para kiai, para ustadz kita adalah mendatangi majelis ilmu. Jika ada tamu kita disuruh memuliakan, bagaimana jika tamunya seorang ustadz para jemaah? Menyampaikan ilmu, harus dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan dari kajian tadi yang poin ke-13, talbis iblis, perangkap iblis yang pertama adalah menghalangi manusia dari ilmu, menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Kemudian poin yang ke-14, anjuran untuk segera menikahkan anak-anak. Dan poin yang ke-15, bersedekah air minum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Setidaknya para jemaah kita bisa mengamalkan yang ke-13 dan ke-15. Kalau yang ke-14 nunggu putranya besar-besar lebih dahulu ya. Tapi ke-13 dan ke-14 bisa langsung kita amalkan. Kita bisa duduk di majelis ilmu dan ini dalam rangka melawan ya, atau menjauhkan diri kita dari perangkap iblis. Kemudian yang ke-15, memberi minum. Silahkan para jemaah diamalkan semampu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.